Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Qabla an nata'allama biyadina Allah Ta'ala bi qira'ati basmalah wa du'a qabla dirasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum kita mulai belajar, dipersiapkan dalam tulisnya, poin-poin dan bukunya. Kemudian tempat duduknya yang nyaman, yang rapi, yang tidak berdesak-desakan. Ya. Tafassahu, duduklah dengan yang longgar, ya, supaya tidak berhimpit-himpitan. Kalau dia ngantuk, dipijetin sini. Kalau dia ngantuk, di sebelah dia ngantuk, pijetin. Kalau tidak apa, pijetinnya agak keras, agak dipencet. Baik, sudah siap untuk belajar? Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amanah. Tentang apa? Amanah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah serta perkataan para ulama tentang amanah. Berikutnya malam hari ini pembahasannya adalah tentang fawaidul amanah. Fawaidul amanah. Apa artinya? Faidah amanah. Faidah amanah. Bahasa kita jadinya faedah. Ya. Kalau bahasa Arabnya faidah. Faidah amanah. Atau kalau diterjemahkan lagi menjadi manfaat amanah. Apa saja faidah amanah? Yang pertama, al-amanatu min kamalil iman wa husnil islam. Faidah dari amanah yang pertama bahwasanya amanah merupakan min kamalil iman, sebagian dari kesempurnaannya iman. Wa husnil islam, dan sebagian dari kebaikan keislaman. Saya ulangi, faidah yang pertama, amanah adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman dan dari kebaikan keislaman atau kebaikan Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang yang memiliki akhlak amanah berarti orang tersebut imannya telah sempurna. Orang yang punya akhlak amanah berarti imannya telah sempurna. Dan juga merupakan tanda bukti baiknya keislaman orang tersebut.
bahwa Islamnya itu udah benar. Itulah faedah yang pertama. Jadi orang yang amanah menunjukkan kesempurnaan imannya dan menunjukkan kebaikan Islamnya. Yang kedua, faedah dari amanah adalah yaqumu 'alaiha amrus samawati wal ardh. Bahwa amanah itu menjaga atau menanggung urusan langit dan bumi. Amanah itu menjaga atau menanggung urusan langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang amanah ini adalah orang yang dia menanggung urusan yang ada di langit dan urusan yang ada di bumi. Dia menanggung tugasnya langit, tugasnya bumi. Ketika Allah menawarkan amanah, langit dan bumi menolak. Lalu manusia dengan sombongnya, dengan entengnya menerima amanah itu. Maka berarti orang yang menanggung amanah ini seakan-akan dia menanggung seluruh urusan langit dan bumi. Yang mestinya ditanggung oleh langit, yang mestinya ditanggung oleh bumi, ditanggung oleh manusia. Berarti sebenarnya kalau amanah itu orang yang luar biasa ya, orang yang kuat. Kenapa? Karena menanggung urusan langit dan bumi. Makanya berat. Amanah itu berat. Faedah yang ketiga, hiya muhawwiruddin wa imtihan rabbil alamin. Amanah adalah poros agama, sumbu agama, pokok agama, wa imtihan rabbil alamin, dan ujian Allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang menanggung amanah di sana telah mengerjakan satu urusan penting dalam agama. Karena amanah itu merupakan pokoknya, sumbernya dari agama. Itu amanah. Seperti halnya kemarin yang dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan bahwa la dina liman la amanata lah. Tidak beragama orang yang tidak punya sifat amanah. Karena amanah itu merupakan bagian dari agama. Bahkan muhawwir, porosnya, tahu poros? Poros itu yang menjadi sumber utamanya. Nah, maka sumber utamanya agama itu adalah amanah. Wa imtihanu rabbil alamin, dan amanah itu merupakan ujian dari Allah Rabbul Alamin. Ujian. Maka orang yang diberi amanah berarti dia sedang diberi apa? Ujian. Kalau berhasil membawa amanah itu berarti dia berhasil menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, faedah dari amanah adalah bil amanati yuhfazu ad-din wal a'rad wal amwal wal ajsam. Faedah amanah yang keempat adalah dengan amanah itu yuhfazu ad-din, maka terjagalah agama itu. Agama bisa terjaga adalah ketika umatnya adalah umat yang amanah. Dan orang yang amanah maka dia telah menjaga agama, wal a'rad, dan menjaga kehormatan. Jadi orang yang amanah adalah orang yang menjaga kehormatan. Wal amwal, amanah juga berarti menjaga harta. Wal ajsam, amanah berarti menjaga tubuh fisik. Wal arwah, dan dengan amanah berarti dia dalam menjaga jiwa, ruh. Wal ma'arif, dan telah menjaga
pengetahuan, wal ulum dan ilmu, wal wilayah menjaga kekuasaan, wal wasaya dan menjaga wasiat, wasyahadah menjaga persaksian, wal qada'a menjaga keputusan, wal kitabah dan menjaga tulisan. Maka amanah itu adalah dia telah menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga ilmu pengetahuan, menjaga kekuasaan kepemimpinan, menjaga wasiat, menjaga persaksian. Artinya apa? Artinya amanah itu luar biasa. Ya. Karena dari itulah amanah dikatakan sebagai mihwar, porosnya agama. Karena dengan amanah itu akan terjaga segala kebaikan. Kelima, al-amin yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu an-nas. Al-amin, apa artinya amin? Apa artinya amin? Orang yang dapat dipercaya, berarti orang yang amanah. Orang yang amanah yuhibbuhu, akan dicintai oleh Allah. Orang yang amanah akan dicintai oleh Allah. Wa yuhibbuhun nas, dan akan dicintai oleh seluruh manusia. Masya Allah, biasa. Allah cinta, manusia juga cinta. Kepada siapa? Kepada Al-Amin. Ada di sini Al-Amin. Berarti dia orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Tapi amin bukan sekedar nama, ya. Amin menjadi akhlak. Akhlak amin, yaitu akhlaknya orang yang dapat dipercaya. Maka dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh manusia. Dan yang keenam, faidah dari amanah adalah min a'zami sifat al-khuluqiyah allati wasafallahu biha ibadahu al-mu'minin. Amanah adalah merupakan seagung-agungnya sifat khuluqiyah, yaitu sifat akhlak, ya, sifat yang didapatkan dari latihan, dari pembiasaan yang Allah sifatkan kepada hamba-hambanya yang mukmin saja, hamba-hambanya yang beriman saja. Jadi amanah ini adalah salah satu sifat yang dikhususkan kepada orang mukmin dan merupakan a'zamu sifat, semulia-mulianya sifat. Dari sekian banyak sifat-sifat mulia, amanah adalah merupakan a'zamu, yang paling agungnya, yang paling mulianya sifatnya, sifat mulia. Kata Allah dalam Al-Quran, ditebak surat apa nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ayu suratin Al-Ma'arij. Man yujib? Masyaallah. Suratul Ma'arij. Ayat kam? Al-ayat tsaniyah wa 30. Ayat 32. Hafidha surat Al-Ma'arij? Ya akhi, hafidha? Sudah hafal surah Al-Ma'arij? Belum selesai, masyaallah. Masih anget-angetnya, ya. Masih apa? Anget-angetnya. Ini kalau anget terus hebat nih, luar biasa ya. Kalau anget terus, wah luar biasa. Baik, kita lanjut. Yang ketujuh, faidah dari akhlak amanah
mujtama' tafshu fihi al-amanatu mujtama'u khairin wa barakatin. Sebuah kelompok masyarakat, sebuah kelompok manusia yang di situ tersebar amanah, maka itu akan menjadi kelompok masyarakat, kelompok manusia khairin yang dipenuhi kebaikan, wa barakatin dan dipenuhi keberkahan. Jadi kalau di satu kelompok masyarakat orangnya pada amanah, maka masyarakat itu akan apa? Dilimpahkan kebaikan kepada mereka, wa barakatin dan dilimpahkan apa? Keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair. Keberkahan itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Maka satu kelompok masyarakat yang di situ menjaga amanah, orang-orangnya amanah, maka insya Allah masyarakat itu adalah masyarakat yang baik dan diberkahi. Begitupun antum di sini bermasyarakat apa tidak? Bermasyarakat apa tidak? Semuanya di sini bermasyarakat. Satu kamar itu ibaratnya satu RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 ini satu RW. Nah, ini RT 5 sana ya. Tempat kami ini RT 5. Kita ini bermasyarakat ya. Setiap RT ada ketua RT-nya. Nah, kalau ini semuanya pada amanah, maka insya Allah Allah berikan kebaikan di sini, Allah berikan keberkahan di sini. Ya, karena ini namanya juga masyarakat, hanya namanya ya pondok pesantren. Itulah 7 faidah dari sifat apa? Amanah. Berikutnya adalah suwarul amanah. Suwarul amanah, gambaran sifat amanah. Gambaran sifat amanah. Di mana kita bisa menemukan sesuatu itu disebut amanah, dalam hal apa sifat amanah itu diterapkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 macam jenis amanah. Ada 2 macam jenis amanah. Yang pertama adalah amanatul fi huquqillah, yaitu amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi sekali lagi, amanah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah, dan yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Oke, sekarang kita lihat perinciannya. Yang pertama adalah dari 2 pembagian amanah itu, kita lihat perinciannya dari keduanya. Yang pertama, al-amanatu fima iftaradahu Allahu ala ibadihi. Yang pertama adalah amanah terhadap segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada hambanya. Pertama adalah amanah terhadap segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kan tadi di awal pembagian amanah ada 2 ya. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan amanah yang berkaitan dengan apa? Hak-hak manusia. Nah, perincian yang pertama ini adalah amanah yang berkaitan dengan haknya Allah, yaitu apa?
amanah dalam menunaikan segala hal yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kita semua hambanya Allah apa bukan? Hambanya Allah apa bukan? Kita semua hamba Allah. Maka orang yang amanah pertama adalah orang yang menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, termasuk kita semua ini. Faminal amanati wa ma i'tamanahu Allah ala ibadihi minal ibadat allati kallafahum biha fa innaha amanatun i'tamana Allah 'alaiha al-ibad. Bahwasanya termasuk di antara gambaran dari sifat amanah itu adalah amanah terhadap apa saja yang telah Allah amanahkan kepada hamba-hambanya berupa ibadah. Fa innaha amanatun i'tamana Allah 'alaiha al-ibad. Dan bahwasanya ibadah merupakan amanah yang telah Allah berikan amanah itu pada hamba-hambanya. Maka orang yang amanah, orang yang al-amin adalah dia yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling utama loh. Jadi kalau kita merasa sebagai al-amin, sudahkah kita menunaikan apa yang Allah wajibkan untuk kita? Sholat lima waktunya, puasanya, zakatnya, apalagi ibadah, haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Maka orang yang amanah adalah orang yang menjalankan semua yang Allah perintahkan tersebut. Jika itu sudah dilaksanakan, maka sudah pantas disebut sebagai apa? Al-amin, orang yang amanah terhadap hak-haknya Allah. Jadi hak Allah itu maksudnya adalah apa yang Allah wajibkan kepada hamba, yang hamba itu wajib menunaikan, itu namanya haknya Allah. Mafhum? Jadi hak Allah itu maksudnya adalah apa yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk ditunaikan, itu namanya haknya Allah. Nah, kalau haknya hamba berarti apa yang Allah berikan kepada hamba itu atas apa yang hamba itu lakukan, itu namanya haknya hamba. Nah, haknya Allah adalah kita beribadah kepadanya. Nomor 2, gambaran dari sifat amanah adalah al-amanatu fil amwal. Amanah dalam menjaga harta. Amanah dalam menjaga apa? Harta. Bagaimana? Wa minal amanati al-'iffatu 'amma laysa lil insani bi haqqun minal mal. Bahwa termasuk amanah adalah al-'iffah amma laysa lil insani bi haqqun minal mal. Iffah. Araftum makna iffah? Iffah itu artinya adalah menjaga diri. Itu namanya iffah. Orang yang amanah adalah orang yang menjaga diri dari mengambil harta yang merupakan haknya orang lain. Dia menjaga diri, nggak mau mengambil. Itu namanya amanah. Mafhum? Jadi amanah dalam hal harta adalah orang yang mampu menjaga diri, tidak mengambil harta orang lain. Itu namanya amanah. Harta orang lain itu apa saja? Ya semua hak atau semua milik orang lain itu ya hartanya. Baju, peci, sandal, sajadah, celana dalam, sabun, anduk, sikat gigi, keperluan-keperluan pribadi, itu haknya dia itu adalah hartanya dia. Maka kita tidak boleh apa? Mengambil. Kita harus apa? Iffah. Apa? Iffah. Apa artinya iffah? Apa? Iffah artinya apa? Menjaga diri. Jadi iffah itu kalau diterjemahkan, kita artinya adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram. Itu namanya iffah. Haram itu adalah sesuatu yang dilakukan ya
yang melanggar aturan-aturan Allah yang tidak boleh kita langgar tapi kita terjang, maka itu sudah masuk pada keharaman yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, amanah dalam urusan harta adalah dia menjaga diri untuk tidak mengambil harta orang lain. Kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah amanah dalam urusan harta. Dan biasanya urusan harta ini sangat berat. Urusan harta itu sangat berat. Kita biasanya tergiur dengan apa? Padahal itu bukan harta milik kita, ya. Tapi apa? Kita tergoda, tergiur sehingga cari-cari kesempatan. Wah, kapan ini lengah? Ya, kapan ini sepi? Setan bantu, setan bisikin. Orangnya lagi pergi mana? Itu kata setan. Akhirnya tergiur. Padahal itu bukan haknya kita. Akhirnya kita makan, kita ambil. Naudzubillah min. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan yang demikian. Lebih baik kita kelaparan, lebih baik kita nggak punya apa-apa daripada kita harus mengambil milik orang lain. Konsekuensinya berat. Hadis yang kemarin saya sampaikan bagaimana bunyinya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, fannaru aula bihi, maka neraka adalah tempat yang paling cocok. Neraka adalah tempat yang terbaiknya. Itu kalau sampai tubuh itu ya terisi dagingnya dari makanan minuman yang haram, maka tempat yang paling cocok, yang paling pantas, yang terbaik bukan di surga tapi finnar, di dalam neraka. Jangan sampai nih gara-gara tergiur pengen makan, wah kayaknya enak nih, diambil jadi daging. Nanti di akhirat ditanya, ini daging kamu yang tumbuh di sini dari mana? Dari ngambil punya teman. Padahal neraka lebih cocok. Wal'iyadu billah. Wa ta'diyatu ma 'alaihi min haqqil ghair. Termasuk amanah dalam urusan harta adalah menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Kalau itu harta bukan milik kita, ya kita kembalikan, kita berikan. Ya, jangan bukan milik kita, kita ambil saja. Ya sama saja tadi, berarti mengambil bukan hak kita. Wa ta'diyatu ma tahta yadihi minhu li ashabil haqqi fi. Dan mengembalikan harta yang ada di tangan kita kepada pemiliknya. Contoh misalnya kita dititipin sesuatu, maka ketika sudah orangnya sudah ada, ya kita kembalikan itu barang titipannya. Jangan tadinya dititipin, begitu mau diambil sama pemilik, loh ini kan punya saya. Wah, berarti dia sudah nggak amanah. Ya, kalau dititipin sesuatu mau diambil oleh pemiliknya, maka kita berikan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan keadaan seperti semula ketika dititipkan. Jangan diambil sedikit, jangan dikurangi. Ya. Wa tadkhul fil buyu' wad duyun wal mawaris. Termasuk amanah dalam urusan harta adalah dalam hal jual beli. Karena di sini kita belum ada praktek jual beli, kita adanya prakteknya apa? Beli. Berarti beli pun harus apa? Amanah. Ya. Wat duyun dalam urusan hutang piutang. Kalau ada di antara antum yang melakukan hutang piutang, maka dicatat hutang piutangnya.
sekecil apapun, hanya 1.000 rupiah pun catat. Saya hutang ke fulan sebesar 1.000 rupiah. Catat juga tanggalnya, tanggal sekian-sekian di buku, jangan sampai hilang. Ya, supaya apa? Supaya kalau nanti lupa, kamu bisa buka buku itu catatan hutangnya. Oh, saya pernah punya hutang ini, saya bayarkan. Itu dalam urusan apa? Hutang piutang. Jangan menggampangkan, walaupun 1.000, wah cuma 1.000 kok. Walaupun 1.000, catat nama orang yang kita piutangi itu, yang kita berhutang dengannya, jumlahnya, tanggalnya. Biar nanti ketika dia misalnya menagih tapi melebihi dari yang kita hutang, kita bisa memberikan bukti. Ini buktinya nih. Saya dulu mencatat ini, buktinya saya cuma hutang sekian. Kok nagihnya lebih dari ini? Nah, kita bisa memberikan bukti. Paham? Latihan. Kalau kita hutang selalu apa? Dicatat. Kalau perlu datangkan saksi, minimal 1 saksi orang yang menyaksikan saat kita pinjam hutang. Ya jadi malu saya nanti jadi ketahuan sama teman kita hutang. Enggak apa-apa. Ya kan? Karena memang misalnya kita benar-benar terdesak pengen utang itu, ya boleh nggak? Hutang itu boleh nggak? Hutang itu boleh, tapi dengan syarat bahwa keperluannya itu benar-benar keperluan yang mendesak, bukan hutang tapi untuk foya-foya. Ada itu orang hutang foya-foya jalan-jalan mana-mana selfie, ditagih sama yang pemilik uangnya. Mana kamu utangnya, kapan mau dibayar? Wah, marah-marah dia. Nah, kenapa ditagih? Loh, dia bisa jalan-jalan itu. Ternyata jalan-jalan dengan hasil hutangnya. Jadi hutang itu kayak contohnya untuk beli beras, itu boleh hutang. Gitu ya. Hutang untuk bayar SPP yang memang gak boleh ditunda misalnya. Tapi kalau hutang untuk apa? Ya, apa itu bahasa sekarang itu ya, kalau jalan-jalan bahasa sekarang apa? Apa? Healing. Hutang untuk healing. Wah, ini. Jadi hutang itu untuk beli beras, kebutuhan pokok, itu baru boleh, gitu ya. Nah, jadi termasuk amanah dalam urusan harta adalah dalam hal hutang piutang. Utang berapa ya kita bayarkan sesuai dengan hutangnya. Dan tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya apa? Namanya apa? Riba. Kita memberi hutang pada bulan, tapi kita bilang nanti kalau kamu bayar hutang ditambahin ya, itu namanya riba, haram. Ya, nggak boleh itu meminta tambahan pembayaran hutang, itu haram. Itu namanya apa? Riba, rentenir itu. Karena apa yang namanya memberi pinjaman itu adalah dalam rangka menolong, dalam rangka apa? Menolong, membantu. Ya. Kadang kita bermasalahnya di sini. Ada orang yang minjem uang itu bukan karena kebutuhan mendesak, tapi untuk foya-foya. Maka kita kadang mikir kalau mau minjemin, ini saya kalau minjemin nolong apa malah menjerumuskan, gitu kan? Kalau saya minjemin ternyata dibuat foya-foya, tapi nggak dipinjemin, dia maksa. Nah, harusnya orang yang hutang pun juga pengertian hutang itu bukan untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang bukan kebutuhan primer, ya, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Ini tidak benar kalau yang seperti ini. Kemudian termasuk amanah dalam urusan harta adalah memberikan barang titipan
Yang mana barang titipan itu untuk dijaga, maka kita pun harus menjaganya dan kemudian mengembalikan kepada pemiliknya sebagaimana keadaan semula. Kalian misalnya dititipin, oh ini saya nitip ya ikan cupangnya, dikasih makan ya, dirawat, ya, dirawat nggak ya ikan cupangnya? Dirawat apa enggak? Nah, ada yang mati enggak? Nah itu amanah, ya, amanah. Kalau sampai misalnya kalian memelihara ikan cupang itu kok dibiarkan nggak diberi makan sampai mati. Dulu pernah dikisahkan dalam hadis Nabi bahwa ada seorang wanita masuk neraka gara-gara memelihara seekor kucing, dikurung, tidak diberi makan sampai mati. Maka wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dikurung, dia nggak bisa keluar tapi juga nggak dikasih makan, maka sampai mati. Jadi hewan peliharaan itu bisa membawa kita ke surga atau sebaliknya membawa kita ke neraka. Kalau hewan peliharaan itu kita pelihara dengan sebaik-baiknya, kita rawat, kita penuhi hak-hak semuanya, maka insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita. Tapi sebaliknya, kalau hewan peliharaan itu disia-siakan, bahkan disiksa, awas, dia akan menuntut akhirat. Dulu saya di dunia dibiarkan disia-siakan, sekarang saya akan menuntut hak saya di sini. Wah, itu repotnya nanti di akhirat. Jadi termasuk amanah dalam urusan harta benda adalah apa? Menjaga titipan. Pernah nggak kalian diberi amanah barang titipan oleh teman? Pernah dititipin sesuatu? Itu amanah. Harus kalian tunaikan, harus kalian jaga, yang nantinya kalian kembalikan ke pemiliknya. Nah, itu namanya amanah. Yang ketujuh, termasuk amanah adalah amanah fi syahadah, yaitu amanah dalam memberikan kesaksian. Amanah dalam memberikan apa? Kesaksian. Wa takunul amanatu fi syahadati bitahammuliha bihasbi ma hiya alaihi bil waqi' wa bi adaiha duna tahrif aw taghyir aw ziyadatin aw nuqsan. Termasuk amanah adalah ketika kita ditunjuk menjadi saksi dalam satu perkara, maka kita harus menjaga amanah itu dengan cara apa? Menyampaikan, mengabarkan, memberitahukan tentang keadaan yang sebenarnya tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin, tanpa merubah. Itu berarti saksi yang amanah. Jadi ketika dia jadi saksi, dia mengungkapkan apa adanya. A dia bilang A, B dia bilang B. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak dirubah. Sebenarnya A dibilangnya B, sebenarnya B dibilangnya A. Berarti ini tidak amanah dalam saksi. Orang yang tidak amanah dalam saksi ya nanti di akhirat akan dituntut karena dia akan berdusta, telah mengada-ada. Maka termasuk amanah adalah ketika kita menjadi saksi dalam satu urusan, maka berikanlah persaksian apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak juga dirubah. Kemudian yang ke-8, yang keberapa tadi? Oh, kita terlalu lewat ini, terlalu meloncat. Kita ulangi dari yang amanah, yang nomor 2 ya tadi ya. Al-amanatu fil a'rad. Yang nomor 2 itu adalah amanah dalam menjaga kehormatan orang lain. Amanah dalam menjaga kehormatan orang lain. Nomor 3, maaf ini bukan nomor 2 tapi nomor 3. Amanah dalam menjaga kehormatan orang
Seperti apa contohnya? Faminal amanati fil awrad al-'iffatu 'amma laysa lil insani fihi haqqun minha wa kaffu nafsi wal lisani 'an naili syai'in minha bisu'in kal qadhafi wal ghibati. Amanah dalam menjaga kehormatan, harga diri orang lain adalah dengan cara al-'iffah, menjaga diri, amma laysa lil insani fihi haqqun minha, yaitu menjaga diri untuk tidak memberikan pernyataan, persaksian ataupun ucapan-ucapan yang kita tidak punya hak untuk mengucapkan tentang orang lain. Kita nggak berhak mengomentari perbuatannya orang lain. Sesuatu yang kita tidak berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi perbuatan orang lain yang kita nggak punya hak untuk menyampaikan, mengucapkan. Karena ini berkaitan dengan apa? Kehormatan. Contohnya, wakafun nafsi wal lisan an naili syai'in min habisu, yaitu dengan cara menjaga diri dan lisan untuk menggapai mendapatkan sesuatu dengan cara yang buruk dari orang lain. Jadi ada kehormatan, harga diri orang lain yang tidak boleh kita rusak, yang tidak boleh kita cederai. Yang mana kita harus amanah menjaga kehormatannya orang lain. Contohnya dengan tidak menuduh dan tidak ghibah. Contohnya apa? Dengan tidak apa? Menuduh dan ghibah. Karena apa? Menuduh dan ghibah berarti sudah mencederai kehormatan orang lain, telah menodai harga diri orang lain. Maka kedua perbuatan ini jika dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya, berarti dia termasuk orang yang tidak amanah. Orang yang amanah adalah orang yang menjaga diri dan lisannya untuk menjaga kehormatan saudaranya dengan sebaik-baiknya, baik dengan tidak menuduhnya dan dengan tidak menghibalinya, menggosipinya, menggunjingnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk hari ini, termasuk amanah adalah al-amanatu fil ajzami wal arwah, yaitu amanah dalam menjaga tubuh dan menjaga jiwa. Ya akhi, mada taf'al? Mada taf'al ya akhi? La tal'ab. Kif mada ta'mal? Ansitu wasma'u. Dengarkan dia, hormati, hargai orang yang sedang berbicara. Atau mau gantian di sini? Ganti yang ngomong di sini. Siap untuk lanjut? Ini yang terakhir. Kalau kayak gini malah nanti jadi lama. Siap untuk lanjut? Yang nomor 4 adalah al-amanatu fil ajsami wal arwah. Amanah dalam menjaga tubuh dan menjaga roh. Bagaimana? Faminal amanati fil ajsami wal arwah kafun nafsi wal yadi an ta'arud bisu'in min qatlin aw juhin aw durrin aw adab. Amanah dalam menjaga tubuh dan jiwa manusia adalah dengan cara menahan diri dan tangan dari melukai orang lain, seperti halnya mendatangkan madarat, ya. Kemudian memusuhi atau menyakiti. Maka itu semua termasuk yang berkaitan dengan tubuh
dan jiwa manusia. Maka orang yang amanah adalah orang yang dia menjaga diri untuk tidak menyakiti fisiknya orang lain. Contoh, tidak mencubit, tidak memukul, tidak menendang, ya, tidak apalagi mentekel, ya, kalau bal-balan jangan ditekel temannya. Ya, main apa? Sportif. Main apa? Dan tindakan-tindakan lainnya yang melukai fisik, yang menyakiti fisik, kita tinggalkan, kita hindari. Orang yang amanah adalah orang yang tidak membuat fisiknya orang lain terluka, tersakiti oleh perbuatan kita. Ikhwani wa rahimakumullah. Jadi inilah 4 gambaran sifat amanah, baik yang berkaitan dengan Allah, hak-hak Allah, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Semoga kita semuanya masuk orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.